Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih melimpahkan nikmat sehat dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda manusia terkasih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah mendengar kisah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dengan seorang pemuda yang memberi makan seekor anjing? Alkisah seperti biasa, Abdullah bin Ja'far keluar rumah untuk mengurus perkebunan miliknya. Namun ada yang berbeda pada hari itu. Abdullah ingin singgah di kebun kurma milik orang lain untuk sekedar melepas lelah. Tidak lama kemudian, dari kejauhan Abdullah mengamati ada seorang pemuda berkulit hitam sedang bekerja di kebun tersebut. Berselang kemudian, datanglah seekor anjing menghampiri pemuda tersebut yang belakangan diketahui adalah seorang hamba sahaya. Anjing yang datang tersebut terlihat sangat kelaparan. Kemudian pemuda tersebut memberi anjing itu sepotong roti. Setelah habis sepotong roti tersebut, anjing itu kemudian datang lagi kepada pemuda tersebut. Dan lagi-lagi pemuda tersebut memberi anjing itu sepotong roti. Dan kejadian ini terulang sampai ketiga kali. Melihat hal itu, kemudian Abdullah bin Ja'far mendatangi pemuda tersebut seraya berkata, "Wahai pemuda, berapa banyak bakal yang kamu bawa setiap hari?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Saya tidak tahu." Jawabnya singkat, "Saya lihat bekal kamu tadi habis diberikan kepada anjing tersebut. Bagaimana dengan kamu hari ini?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya rela hari ini menahan lapar karena Allah. Karena saya tahu ini anjing datang dari daerah yang cukup jauh. Karena saya tahu di daerah saya tidak ada anjing. Saya tidak mungkin membiarkan anjing kelaparan." Kemudian Abdullah bin Ja'far menanyakan kembali kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, bagaimana dengan bekalmu hari ini? Berarti kamu akan kelaparan." "Iya, dan saya rela karena Allah." Lagi-lagi pemuda tersebut menjawab demikian. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan jawaban pemuda tersebut, maka Abdullah bin Ja'far sangat takjub dan tidak berpikir panjang. Setelah itu Abdullah bin Ja'far kemudian membeli sebidang kebun dan diserahkan kepada pemuda tersebut. Dan selanjutnya pemuda tersebut dimerdekakan oleh Abdullah bin Ja'far. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita petik untuk dijadikan pelajaran. Yang pertama, pahala sedekah akan dibalas dengan aneka kebaikan. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai ini. Salah satunya adalah Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya adalah
kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Kedua, seseorang yang menebar kebaikan dan kasih sayang kepada makhluk Allah, niscaya Allah pun akan menebar kasih sayang terhadapnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Kemudian yang ketiga, semua perbuatan manusia, entah itu yang baik atau yang buruk, pasti akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan itu bisa terjadi langsung seperti kisah yang saya tadi ceritakan, ataupun balasannya bisa waktu kemudian hari di dunia ataupun di akhirat kelak. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sedekah sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi melakukan sedekah di bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan seperti pahala yang dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwa beliau lebih memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lain. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Setidaknya ada 6 keutamaan. Yang pertama, pahala akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Yang kedua, menjadi penghapus dosa seperti air yang menyiram api. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membuka pintu rezeki dan kebaikan. Yang kelima, menjadikan harta lebih berkah. Dan yang keenam, mendapat naungan di hari akhir. Sabda Nabi, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luar. Allah menganugerahkan kepada orang yang selalu berkata baik, bersedekah makanan, kemudian berpuasa dan sholat saat kebanyakan manusia tidur. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1984. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana contoh sedekah di bulan Ramadan ini? Sebetulnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, namun di sini akan saya berikan 5 contoh bersedekah pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah berbagi takjil atau hidangan untuk berbuka puasa. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kedua, bisa dengan memberikan makan sahur kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah ketika sholat tarawih. Dan yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran, baik kepada orang yang belum bisa membaca atau mengajarkan tafsir kepada orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah bersedekah baik secara langsung maupun online. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberi kelapangan dan kekuatan untuk selalu bersedekah karena Allah.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.